Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Syaputra dengan username 019 kelas L1A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai SPL atau suhu permukaan laut dan klorofil, di mana SPL sendiri adalah suhu air laut pada lapisan paling atas yang biasanya dipengaruhi oleh radiasi matahari, arus laut, dan kondisi atmosfer. SPL penting karena bisa menunjukkan dinamika perairan seperti upwelling atau daerah potensial ikan. Selanjutnya itu ada klorofil A, yang dimana klorofil A adalah pigmen hijau atau fitoplankton yang digunakan untuk fotosintesis. Konsentrasi klorofil A sering dijadikan indikasi tingkat kesuburan perairan, karena semakin tinggi nilainya, biasanya semakin banyak fitoplankton di daerah tersebut. Salah satu satelit penggunaan jauh yang dapat digunakan untuk mendeteksi keduanya adalah MODIS, Moderate Resolution Imaging Spektroradiometer. Sensor ini mampu merekam suhu permukaan laut melalui kanal infrared dan klorofil A melalui kanal warna laut atau ocean color, sehingga banyak digunakan untuk pemantauan kondisi oceanografi secara luas dan berkala serta penilaian jauh. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan, dan akan saya lanjutkan untuk mengunduh data. Baik, di sini kita lanjutkan untuk pengunduhan data Ocean Color level 3 dan 4. Untuk pertama itu, untuk produknya itu kita pilih yang standar, sensornya MODIS. Untuk produknya ini yang pertama kita pilih yang klorofil. Untuk periodnya ini kita ganti ke monthly. Untuk resolutionnya ini kita pilih yang 9 km. Dan untuk tanggalnya ini bisa kita atur tanggal berapa. Di sini saya akan melakukan pengurutan di tahun 2024. Selanjutnya itu untuk tipenya ini kita center semua. Selanjutnya itu kita klik download. Lalu kita blok yang bagian dua ini, kita klik kanan, kita pilih yang go to HTTPS ini. Selanjutnya kita tunggu prosesnya hingga selesai. Ini kita sudah mengunduh data untuk klorofil. Selanjutnya itu bisa kita kembali. Nah, di sini kita ganti untuk produknya ini, bisa kita pilih ya SST, surface temperature, sama. Untuk resolusinya juga 9, periodenya monthly. Untuk tanggal dan tahunnya juga sama. Lalu kita klik download. Selanjutnya sama seperti cara yang klorofil tadi, kita blok yang kedua, lalu kita klik kanan ke HTTPS. Nah, otomatis dia akan mengunduh. Tunggu mengunduhkannya hingga selesai. Pertama itu kita klik file, open product, lalu kita masukkan data yang telah kita unduh tadi. Pertama itu kita masukkan data SST, lalu kita klik tanda plus ini, ben, kita klik dua kali untuk SST. Setelah muncul bisa kita klik file lagi, kita pilih open product, kita masukkan yang klorofil.
sama kita cari untuk elemennya, lalu kita klik dua kali juga pada kolom. Selanjutnya itu bisa kita ke window, kita pilih yang time horizontal. Nah, selanjutnya bisa kita ke view, ini bisa kita center. Selanjutnya bisa kita pilih rectangle. Ini kita kasih rectangle. Bisa kita klik kanan, lalu kita pilih export mas pixel. Untuk select mouse-nya ini kita pilih yang geometry, klik OK, lalu ini di center semua, right to find, lalu kita simpan. Lakukan hal yang sama untuk yang profil, kita klik kanan, export, kita center semua, lalu save. Selanjutnya itu kita akan masuk ke Microsoft Excel. Selanjutnya itu kita drag hasil dari pengolahan di CDS tadi, kita masuk ke Microsoft Excel. Lalu untuk yang ini, data yang tidak diperlukan kita hapus. Pixel X, pixel Y juga kita hapus, dan kita tinggalkan itu yaitu latitude dan SSD. Ini juga dihapus. Lalu untuk yang kolom SSD ini kita kasih filter. Di sini kita cari yang enak. Nah, di sini untuk yang NAN ini, di sini kita hapus. Lalu kita pilih hasilnya. Lalu kita klik OK. Ini kita save filenya. Bisa kita namain TXT lalu dengan format TXT, lalu kita save. Selanjutnya itu kita drag yang klorofil. Sama di sini kita hapus juga, tidak perlu. Seperti di sel X dan di sel Y. Lalu untuk klorofil kita filter, kita cari anaknya, kita hapus juga. Semua oke. Save. Bisa ditanam ke format TXT juga.
Selanjutnya itu kita masuk ke Excel, kita pilih file, kita add data. Di sini masukkan SAV info. Selanjutnya kita ke file lagi, kita pilih yang edit data. Kita masukkan untuk yang pertama ini data yang SSD. Kita add. Di sini untuk Z-nya ini kita pilih yang SSD. Lalu pilih WS984, kita klik OK. Oke. Selanjutnya bisa kita ke file lagi, add data, edit data. Selanjutnya itu kita masukkan yang chlorophyll. Untuk Z-nya ini kita pilih yang chlorophyll. Di sini juga sama, ini 1944, kita klik OK. Nah, di sini bisa kita zoom daerah kecil kita. Selanjutnya ini kita ke search, kita cari itu kita pilih yang spasial analis. Untuk video yang pertama itu inputnya kita masukkan yang SSD. Untuk Z value nya ini kita pilih SSD, dan untuk outputnya ini menyesuaikan. Bisa kita namain di sini SSD. Save. Ini kita tunggu proses videonya ini selesai. Untuk SSD ke bawah dulu. Selanjutnya bisa ke search lagi, spatial analis. Selanjutnya kita masukkan yang chlorophyll. Untuk Z-nya ini juga kita ubah menjadi chlorophyll. Untuk outputnya ini menyesuaikan juga. Ini bisa kita nambahin dengan lalu kita klik OK dan tunggu proses videonya. Kita ke search DB, masukkan yang chlorophyll. Untuk Z-nya ini kita pilih chlorophyll. Untuk outputnya ini menyesuaikan. Bisa kita namain chlorophyll A 1. Setelah selesai, di sini bisa kita cetak dengan titik-titik. Selanjutnya kita cetak terlebih dahulu untuk yang chlorophyll A. Kita klik kanan pada CSD Properties. Sini kita kasih lagi, kasih pin. Di sini untuk colornya ini kita pilih yang warna merah hijau. Lanjut kita klik kanan, pilih color, kita apply dan klik OK. Ini adalah hasil dari IDW SSD ke bawah taruh
tahun 2024. Selanjutnya bisa kita cek terlebih dahulu yang untuk SSP. Jalannya ke klorofil, sama kita klik kanan, properties, kita ke simbologi, warnanya sama, jika kita klik kanan, dan kita apply, dan kita klik. Ini adalah sebaran klorofil A di Kepulauan Aru tahun 2024. Juga bisa kita zoom ya terlihat lebih jelas. Sini bisa kita lanjutkan dengan metode size ini bisa kita pilih yang 4 escape, kita pilih sini bisa kita record. Baik, inilah hasil dari peta suhu permukaan laut Kepulauan Aru pada tahun 2024 yang telah direkod. Selanjutnya itu untuk yang klorofil A bisa kita layout juga, itu kita centang mutaran SST dan kita centang yang klorofil A. Di sini untuk legendanya juga bisa kita sesuaikan. Ini kita masukkan yang klorofil A, apply, lalu kita klik OK. Nah, dan judulnya juga bisa kita ubah ini menjadi klorofil A, lalu kita klik OK. Dan inilah hasil dari peta klorofil A perairan Kepulauan Aru 2024. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hasil dari SPL, yaitu suhu permukaan laut pada Kepulauan Aru 2024. Di sini pada legendanya menunjukkan bahwa kisaran suhu permukaan laut dalam ketentuan derajat Celcius yang dibedakan dengan dari mana. Warna hijau 2 menandakan suhu yang paling rendah sekitar 29 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian ada berwarna hijau muda hingga kuning yang menunjukkan suhu lebih tinggi sekitar 30,5 sampai 31,4 derajat Celcius. Dan warna orange hingga merah itu menunjukkan suhu yang paling tinggi sekitar 31,8 sampai 33,6 derajat Celcius. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa semakin ke arah merah berarti suhu permukaan laut semakin panas, sedangkan semakin hijau berarti lebih dingin. Peta berada dan klorofil A di perairan Kepulauan Aru 2024 ini menunjukkan bahwa konsentrasi klorofil A juga dibedakan dengan warna yang paling pucat putih keping muda itu menunjukkan konsentrasi klorofil yang rendah, itu sekitar 0,22 sampai 3 mg per meter kubik. Kemudian meningkat ke arah warna pink tua hingga coklat sekitar 3 sampai 11 mg per meter kubik. Selanjutnya itu warna kuning hingga hijau itu menunjukkan konsentrasi yang lebih tinggi, itu sekitar 11 sampai 25 mg
per meter kubik. Artinya, semakin hijau warnanya, maka semakin tinggi kandungan klorofil A yang biasanya menandakan perairan yang lebih subur dan banyaknya fitoplankton. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.